Halo guys, perkenalkan nama saya Pranswar Samosir dan selamat datang di channel saya. Halo guys, kembali lagi bersama gua Pranswar Samosir. Nah, di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai fungsi statistika dalam spreadsheet ataupun Microsoft Excel. Apa saja yang ingin saya jelaskan di sini? Mungkin ini ada kemiripannya dengan video sebelumnya, namun di sini saya akan menambahkan beberapa rumus sedikit yang dapat membantu Anda dalam fungsi statistika dalam Microsoft Excel ataupun spreadsheet. Apakah rumus baru tersebut? Mari kita cek sama-sama di videonya. Halo guys, langsung saja ya kita masuk ke dalam pengaplikasian rumus-rumus yang akan saya tampilkan atau yang saya jelaskan. Kemungkinan besar rumus ini adalah penjelasan dari rumus-rumus yang pernah saya sampaikan, penjelasan tambahan dan pengaplikasiannya. Dan kemudian ada juga yang saya tambahkan, yaitu rumus antara lain frekuensi, komutasi, standar deviasi, dan variasi. Nah, pertama saya ingin membuka dulu data yang telah saya sediakan itu ya guys. Ini ya, template tugas 8. Nah, sorry sebentar. Nah, ini dia template tugas saya ataupun data kosong dari rumus yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini dia ada tambahan seperti frekuensi ya guys. Yang dimana frekuensi merupakan fungsi mencari banyak nilai yang keluar. Fungsi frekuensi menghitung seberapa sering nilai itu terjadi dalam sebuah kolom atau rentang nilai yang dimana akan dikembalikan kembali array angkanya secara vertikal. Misalnya sering digunakan dalam penentuan menghitung jumlah skor ujian dalam rentang skor. Karena frekuensi mengembalikan array, maka harus dimasukkan sebagai rumus array. Contohnya ini ya, seperti sama dengan frekuensi. Lalu masukkan rumus yang ingin kita sampaikan, kemudian syarat dari frekuensi kita itu. Kemudian di sini ada fungsi pemutasi. Nah, fungsi pemutasi merupakan menghitung jumlah pemutasi dari sejumlah objek tertentu yang bisa dipilih dari jumlah objek. Pemutasi merupakan sebuah kelompok atau subkelompok atau peristiwa di mana urutan internal penting. Pemutasi berbeda dengan kombinasi, yang dimana untuk internal tidak penting, maka fungsi ini untuk menghitung probabilitas dengan gaya lotre. Permisalan persamaan ini sama seperti perumusan data rata-rata, namun ini sedikit berbeda ya antara data-rata, pemutasi, dan rata-rata. Karena ini akan ditentukan sesuai dengan kolom yang telah tersedia dalam kumpulan data kita. Kemudian ada standar deviasi atau sering disebut STEV dalam rumusnya, yang dimana itu adalah nilai standar dalam suatu kumpulan data. Menghitung simpangan baku berdasarkan seluruh populasi yang diberikan sebuah argumen, yang dimana mengabaikan nilai logika dalam teks. Simpangan baku ini adalah pengukuran seberapa lebar atau dalam suatu nilai yang tersebar dalam rata-rata ataupun nilai tengahnya. Kemudian yang terakhir ada varian. Mungkin kalian menganggap itu standar deviasi itu sama dengan rata-rata, namun saya anggap di sini berbeda. Kenapa? Karena menurut saya standar deviasi ini lebih mengarah ke nilai yang telah kita tentukan gitu. Misalnya berapa yang akan kita inginkan, misalnya entah itu 75 atau berapa yang akan kita sampaikan dari standar deviasinya. Oke, langsung saja kita ke dalam pengaplikasian rumus-rumus yang saya katakan tadi. Di sini pertama ada rata-rata. Rata-rata itu sudah saya jelaskan bagaimana cara perumusannya, namun di sini saya akan melakukan cara pencontohannya. Itu saya lakukan dengan cara sama dengan lalu masukkan average. Biasanya di sini ada dia langsung tersedia pilihan rumus yang ada di dalam Microsoft Word. Maka kita langsung saja tinggal menekan tombol klik 2 kali. Nah,
lalu masukkan kolom yang ingin kita cari rata-ratanya, lalu kita tutup dengan tutup kurung dan enter. Maka rata-rata dari nilai fisika akan keluar, yaitu antara lain 79, sekian. Lalu langsung kita tarikan saja untuk pengaplikasinya dalam nilai-nilai lain seperti kimia, biologi, dan matematika. Kemudian di sini ada nilai modus. Nah, modus itu rumusnya seperti yang tertera, sama dengan mode. Lalu kita buat dia langsung saja, tombol klik 2. Kemudian kita masukkan rumus seperti yang ada dalam rata-rata tadi. Lalu kita tekan tombol tutup kurung ya. Kemudian lalu enter. Nah, kemudian modusnya akan muncul nilai yang paling banyak itu 80. Nah, seperti contohnya kan dia paling banyak itu 80 dalam nilai fisika antar sebuah kelas gitu ya. Kemudian kita masukkan, kita tarik. Nah, ini dia. Di dalam kimia itu paling banyak nilainya itu 70. Dalam biologi paling banyak 85. Dan matematika paling banyak adalah 75. Seperti biasa nilai yang paling rendah itu matematika. Kenapa? Mungkin dalam kehidupan orang itu sulit menghitung gitu kan ya. Kemudian di sini ada median ataupun nilai tengah. Nilai tengah itu biasanya didapatkan dari pengurangan yang berada dalam, misalnya di dalam 1, 2, 3 dalam 7 kelompok ini kan langsung dapat ditentukan itu ya, nilai tengahnya itu adalah 75. Atau mungkin nilai tengahnya itu dapat ditentukan dengan cara pengurangan, dari yang di atas kurang kolom yang ketiga kurang keempat, baru kolom kelima kurang keempat. Namun untuk mempercepatnya kita juga ada rumus, itu antara lain sama dengan median, double klik, kemudian tarik kolomnya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, sorry guys ya, pas nilai mediannya itu 80. Karena apa? Karena penjumlahan dari 3 itu antara 80, 75 dan 70 itu 80 nilai tengahnya. Lalu langsung saja kita tarik ke masing-masing nilai. Nah, kimia, biologi, dan matematika memiliki nilai median antara lain 75, 85, dan 75. Kemudian untuk nilai maksimal sama ya, sama seperti dengan nilai median. Langsung saja tinggal kita tarik. Sorry, banyak sekali notifikasinya guys ya. Namun saya juga nggak orang sibuk, notifikasinya pun dari aplikasi. Kemudian kita masukkan saja langsung aja kembali itu nilai maksimum. Nah, kita masukkan nilai maksimum. Lalu sorry guys, bukan ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai fisika, lalu kita blok lagi dan tutup kurung lalu enter. Nah, kemudian tarik lagi. Kemudian buat juga dalam nilai minimum dari fisika tersebut, lalu tarik juga. Oke, dapat dari kita lihat ya, nilai maksimum daripada nilai kimia itu 85. Nah, ini dia 85 karena nilai yang paling tinggi itu 85 ya kan. Kemudian di sini ada nilai maksimum dari biologi 90 sesuai dengan hasil datanya. Kemudian 85 sesuai dengan hasil datanya itu nilai si Angel yang paling tinggi. Kemudian nilai maksimum dari fisika itu nilai si Reza dan nilai si Angel. Kayaknya si Angel ini pintar ya. Kemudian untuk nilai minimumnya itu ada 70 antara nilai si Reza. Kemudian untuk nilai kimia ada 70 antara nilai si Rizky. Sorry. Kemudian 80 juga diduduki oleh si Rizky dan si Joan. Kemudian 75 diduduki oleh banyak ya, tuh si Joan, si Ayu, Aega, Rizky, dan ya mungkin itu ya. Kemudian untuk frekuensi, nah ini rumus baru nih yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Rumusnya itu antara lain, langsung saja seperti saya katakan tadi, sama dengan frekuensi. Nah, lalu kita blok di sini. Kita blok di sini nilai yang kita masukkan. Kemudian ada tambahan ya, koma. Lalu berapa logika yang kita masukkan? Seperti contohnya ini dia harus di atas 75. Nah, yang di atas 75 maka langsung kita buat saja koma, lalu 75, lalu enter. Maka langsung kita enterkan saja. Nilai yang di bawah 75 dan 75 itu ada 2 di antara fisika ini. Seperti contohnya nih ya, 70 dan 75.
Lalu kita langsung saja masukkan tarik, maka hasilnya akan sesuai dengan data kita. Lalu dengan itu apa itu permutasi? Itu permutasi saja dengan rumus sama dengan permut kemudian 7 ya, kolom yang telah tersedia, 7, lalu tutup dan enter. Lalu kita masukkan dia ke data-data yang akan kita sampaikan. Kemudian untuk standar deviasi, nah standar deviasi ini berbeda dengan penentuan rata-rata, namun mungkin bentuknya bersama ya. Standar deviasi itu ditentukan dengan cara sama dengan STDF, yang dimana itu ada titik S bukan titik P, titik S, kemudian klik 2 kali. Nah, lalu masukkan dia masing-masing, jangan langsung blok dia gitu. Nah, seperti ini contohnya 85,70,80,70,80,80, dan seterusnya. Kemudian kita tutup kurung. Nah, tutup kurung seperti ini guys. Nah, coba diperhatikan dulu. Nah, sudah, apabila sudah Anda aplikasikan, lalu kita tekan tombol enter. Nah, maka standar deviasi itu 5 dari 5, sekian ya. Kemudian kita masukkan ke masing-masing data. Nah, selanjutnya itu ada varian. Varian itu seperti rumus standar deviasi, namun ini dengan rumus baru, yaitu varian. Masih gitu. Antara lain varian var titik p, yang titik p dengan tidak titik s. Kemudian blok, jangan blok. Yang seperti saya katakan tadi, seperti standar deviasi, lalu kok masukkan setiap kolom lalu koma. Nah, gitu ya. Setelah save itu, gak usah bikin komen di akhir, lalu masukkan hasilnya, tutup kurung, lalu enter. Nah, kemudian ditarik. Nah, ini dia. Apabila ada rumus yang ketinggalan atau cara-cara ketinggalan, mungkin Anda bisa review atau preview, bahkan bisa slow motion ya, apabila saya kecepatan dalam menyampaikan rumusnya. Kemudian di sini dengan cara masukkan kembali jumlah rumus. Nah, di sini saya pernah jelaskan bagaimana penentuan jumlah rumus, rata-rata nilai, dan ranking. Maka saya ingin menjelaskan kembali bagaimana cara penentuan jumlah rumus. Penentuan jumlah rumus itu dilakukan dengan cara seperti ini. Sama dengan kuantitatif, blok dia nilai yang akan dimasukkan, lalu dia buat tetap koma dan tanda petik. Nah, seperti contohnya ini sama dengan kuantitatif, kan double klik, kemudian blok dia yang ingin kita nilai yang kita masukkan, kemudian koma lalu tanda petik. Ingat tanda petik, lalu di atas 75 tanda panah, kemudian 75 lalu tanda panah, ingat tanda petik lagi, lalu tutup kurung dan enter. Maka jumlah yang di atas 75 itu hanya antara nilai fisika dan biologi dalam nilai Joan. Lalu aplikasikan saja ke semua jumlah rumus. Misalnya ini kita hapus dan aplikasikan ke semua jumlah rumus. Nah, gitu deh. Kemudian ada rata-rata nilai. Rata-rata nilai itu dapat kita tentukan dengan cara average. Dalam bahasa Inggrisnya rata-rata nilai sama dengan average. Sepertinya di sini ya, average. Nah, kemudian kita masukkan saja. Cukup tarik, tutup, dan enter. Lalu misalnya kita hapus gini, sama aja. Nah, dan terakhir ada perankingan. Nah, perankingan ini dilakukan setelah adanya rata-rata nilai. Itu antara dengan rata-rata dengan menekan tombol seperti contohnya rank ya, rank. Kemudian rank saja. Kemudian masukkan nilai rata-rata nilai, kemudian koma, baru tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Kemudian koma 0, baru tutup kurung. Ingat, untuk setiap pengaplikasian yang berjalan ke semua kolom, kita harus menambahkan dolar di masing-masing masing-masing
data masing-masing data seperti ini contohnya. Nah, Anda lihat dulu seperti ini rumusnya, lalu enter. Nah, pas kan rankingan Joan itu di antara nomor 5 karena apa? Nilai dia itu paling rendah gitu dari antara kawan-kawannya. Namun ada yang sama dengan dia itu antara nilai Daniel, karena nilai Daniel pun 77,5. Kemudian ada ranking 1 itu 82,5, dua orang antara Reza dan Ayu karena rata-rata nilainya sama. Mungkin seperti ini ya guys ya, pengaplikasian dari fungsi statistika, komutasi, frekuensi, standar deviasi, dan varian yang dapat saya jelaskan. Anda bisa langsung saja nengok rumusnya dan mengaplikasikannya. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan dalam penjelasan saya, Anda bisa saja langsung masukkan ke dalam kolom komentar, di mana itu akan saya dapat menjelaskan bagaimana permasalahan dalam penentuan pengolahan data Anda. Mungkin sekian video yang ingin saya jelaskan, rumus-rumus yang ingin saya jelaskan. Semoga pengolahan data Anda berhasil dan semoga data Anda tepat selesai. Nah guys, mungkin seperti itu hasil akhir dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur bahasa, penulisan kata, ataupun yang lainnya, saya terlebih dahulu memohon maaf. Saya harap Anda dapat mensupport saya dengan mengklik tombol like dan subscribe, serta Anda dapat menekan tombol lonceng untuk mendapat pemberitahuan mengenai video baru-baru saya. Oke, di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.